Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan tarawih, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam yang ke-16 ini di bulan suci Ramadan kita diberikan nikmat hidayah, kesempatan dan kesehatan untuk mendatangi rumah Allah guna melaksanakan salat tarawih secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada ceramah tarawih yang singkat insyaallah kami membawakan tema agar doa kita dikabulkan, atau apa syarat-syarat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berdoa itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, apakah doa itu Allah istijabahkan di dunia ini, artinya diterima, disegerakan, dimakbulkan doa kita di dunia ini. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah Allah simpankan di akhirat kelak. Allah tidak istijabah, tidak berikan permintaan kita di dunia ini, tapi Allah simpankan di akhirat. Itu jauh lebih baik. Jamaah sekalian. Yang ketiga yaitu apa? Allah tidak istijabahkan doa kita, Allah tidak simpankan di akhirat, tetapi Allah hindarkan kita dari musibah. Luar biasa Bapak Ibu. Begitu pentingnya kita berdoa. Jangan sepelekan doa. Ya, jangan sepelekan doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Idza sa'alaka 'ibadi, apabila hambaku menanyakan tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan hamba-Ku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Tapi syaratnya apa? Falyastajibu li, maka hendaklah dia memenuhi apa yang saya inginkan. Artinya kita harus mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah minimal ada 5. Minimal ada 5 yang kami ketahui. Boleh jadi ada yang tahu lebih daripada itu. Yang pertama, doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Oleh karena itu kita harus ikhlas dalam berdoa. Apa maksudnya ikhlas? Artinya doa itu harus kita tujukan hanya kepada Allah saja. Ya, kita berdoa hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapa-siapa. Jangan minta kepada penghuni gunung, penghuni pohon. Jangan kita minta kepada batu berhala-berhala atau minta kepada jin dan jangan kita minta kepada siapa melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Harus kita tujukan doa kita yang kita minta hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada nabi, bukan kepada malaikat, bukan kepada jin, bukan kepada syaitan, bukan kepada penghuni ini, tetapi hanya ditujukan kepada Allah agar doa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang kedua agar doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terburu-buru ketika berdoa. Jangan terburu-buru ketika berdoa. Apa maksudnya terburu-buru ketika berdoa? Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih, la yazalullahu yastajibu du'al mu'min ma lam yasta'jil. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistijabah, menerima doa seorang mukmin selama dia tidak terburu-buru dalam berdoa. Tidak terburu-buru dalam berdoa. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimanakah yang dikatakan orang itu terburu-buru dalam berdoa?" Nabi menjawab, orang yang terburu-buru dalam berdoa adalah ketika dia mengatakan, capek maka berdoa, rugi maka berdoa, berdoa terus tapi tidak pernah diistijabah. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun malas berdoa, akhirnya dia pun tinggalkan doa sama sekali. Inilah kata Nabi, orang yang terburu-buru berdoa. Jamaah sekalian, ketika ada kata-kata dikatakan malas maka berdoa, rugi, tidak ada artinya berdoa. Saya sudah berdoa sudah berapa tahun, mana hasilnya? Jamaah sekalian, jika ini yang sudah keluar dari kata-kata kita, lisan kita, jamaah sekalian, yang akan berefek pada apa? Malas makin berdoa. Tidak usah berdoa, tidak ada juga hasilnya. Akhirnya apa? Yang tadinya malas berdoa, akhirnya dia tinggalkan sama sekali doanya, tidak mau lagi berdoa. Inilah orang yang terburu-buru, yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia bersabar, jamaah sekalian, seandainya dia bersabar, insya Allah dia akan dikabulkan doanya. Ini ada kisah, Pak. Mudah-mudahan ini kisahnya sahih. Ya, kami dapat dari YouTube ya, berbahasa Arab. Jamaah sekalian, ada seorang suami, ketika itu istrinya, dia di Arab ya, terjadi kejadian di Arab. Ketika itu istrinya itu kemungkinan melahirkan sesar ya, butuh operasi kan, butuh dana, Pak. Saya kurang tahu berapa operasi sesar di kita di Indonesia. Kalau di Arab itu kurang lebih 46 juta, bahkan bisa sampai 50 juta, Pak. Ya, 50 juta butuh uang. Kebetulan dia tidak ada uangnya, jamaah sekalian, butuh uang. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Didengar sama seorang imam masjid. Ya. Karena ketika berdoa di masjid, ya datang ke masjid berdoa, kedengaran karena agak diangkat suaranya, kedengaran oleh imam itu. Setelah selesai berdoa, tanya, apa masalahnya?
saya begini Pak Imam, saya ini lagi kena musibah, istri saya ini pasca melahirkan butuh dana besar. Ya, saya kurang tahu jamaah sekalian tepatnya itu berapa real. Tapi kalau dikonversikan ke dalam rupiah itu kurang lebih 46 juta rupiah, jamaah sekalian. Apa kata Pak Imam? Wah, dana besar itu. Maaf, saya terus terang kata Pak Imam, saya tidak bisa membantu. Ya. Apa kata Pak Imam? Saya hanya bisa katakan, jangan maki berhenti berdoa. Berdoa terus, jangan berdoa. Akhirnya apa? Dia terima nasihatnya Pak Imam, dia berdoa terus jamaah sekalian. Entah beberapa hari kemudian, jamaah sekalian, ya, orang itu jamaah sekalian datang sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah bersama imam dan jamaah yang lainnya. Kemudian ada satu orang yang mau menyumbang, mau bersedekah. Ada satu orang yang mau bersedekah ketika itu. Setelah selesai sholat berjamaah, dia ketemu dengan Pak Imam. Wahai Pak Imam, saya mau bersedekah. Ya, saya mau bersedekah. Berapa Pak? Sedekah tak? 46 juta. 46 juta. Tolong kasihkan ini kepada orang yang sangat membutuhkannya. Kebetulan yang orang tadi ini, yang istrinya sedang melahirkan butuh dana, jamaah sekalian dipanggil sampai Imam, tahal kemari. Berapa ki butuh dana untuk biaya persalinan istri tak? Apa katanya? Saya butuh 46 juta. Sama jamaah sekalian, sama. Jadi orang itu yang menyumbang tuh 46 juta sama yang diinginkan. Langsung apa Pak Imam? Ya, apa kata Pak Imam? Masya Allah, ya, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabulkan Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini bukan kisah hoax, jamaah sekalian. Insya Allah ini adalah kisah yang nyata. Yakinlah. Nabi mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu senjatanya orang yang beriman, jamaah sekalian. Jangan kita sepelekan masalah doa. Nabi saja ketika perang Badar, pasukan Nabi cuma 313 orang. Pasukan kafir Mekah, Quraisy Mekah 1000 orang. 300 lawan 1000 pasti kalah 300. Tapi Nabi berdoa di malam hari ini. Sampai selendangnya Nabi jatuh, Pak. Diangkat Nabi, jamaah sekalian. Nabi angkat jamaah sekalian. Ya, Nabi angkat tangannya sampai jatuh selendangnya, jamaah sekalian, berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Akhirnya apa? Keesokan harinya Allah turunkan 1000 malaikat. 1000 malaikat, jamaah sekalian, langsung kocar-kacir itu pasukan kafir Quraisy, padahal mereka memiliki persenjataan yang sangat kuat, tentara yang sangat besar pada saat itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sepelekan doa. Jangan malas berdoa. Jangan kita jamaah sekalian terburu-buru berdoa dan mengatakan rugi kalau berdoa ini. Tidak ada hasilnya. Nauzubillah jamaah sekalian. Padahal sebenarnya Allah sedang mengistijabah doa kita. Cuma karena kita mengatakan demikian dan kita sudah bermalas-malasan, maka Allah pending lagi, ditunda lagi. Iya jamaah sekalian, dikabulkannya doa kita. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga agar doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kebaikan. Jangan mendoakan orang keburukan. Apalagi sama anak kita, jangan doakan kepada anak kita keburukan. Jangan doakan keburukan kepada orang lain, tetapi doakanlah kebaikan kepada orang lain, maka doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jamaah sekalian, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jamaah sekalian, hadirkan hati kita tatkala berdoa. Tatkala kita berdoa, hadirkan hati kita, bukan cuma sekedar mulut yang bergerak, bukan cuma lisan kita yang bergerak, tapi hati kita. Ya, sebagaimana hadis Nabi, innallaha la yaqbalu du'a 'abdin min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa seorang hamba yang hatinya
ketika berdoa tapi hatinya tidak hadir ketika itu, pikirannya kemana-mana. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita berdoa hendaklah kita tahu apa yang kita baca. Minimal itu, minimal apa yang kita minta, tahu apa yang kita minta. Itu jamaah sekalian. Apalagi kalau betul-betul kita hadirkan hati kita, jamaah sekalian, maka insya Allah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima adalah kita harus agar doa kita dikabulkan oleh Allah, jangan kita masukkan barang ke dalam perut kita, apakah makanan atau minuman atau pakaian yang kita pakai, kecuali dari hasil yang halal. Pakaian yang kita pakai harus yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, artinya dari uang-uang yang halal, penghasilan yang halal. Jamaah sekalian, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah dalam hadis Nabi, hadis yang sahih. Ada seseorang yang melakukan perjalanan safar. Kita perlu tahu, Bapak Ibu, di antara doa orang yang tidak diterima, yang tidak ditolak doanya adalah orang yang safar, orang yang musafir. Bapak Ibu, doanya makbul. Oleh karena itu kalau ada orang yang safar, titip doa, doakan ke anak, insya Allah doanya makbul itu orang yang safar, apalagi pergi haji dan umroh. Jangan kibaru lalu, doakan Kak, minta doa. Ini Nabi mengatakan, di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang yang sedang musafir, Pak. Apalagi kalau pergi haji dan umroh, sangat dimakbulkan oleh Allah. Cuma ini ada kasus. Ya, Nabi mengatakan ada seseorang yang melakukan safar perjalanan jauh, sampai rambutnya berdebu, pakaiannya berdebu, dan dia berdoa mengangkat tangan. Jamaah sekalian, mengangkat. Salah satu juga jamaah sekalian, adab kita berdoa adalah dengan mengangkat tangan, maka itu juga insya Allah akan mudah dikabulkan kita punya doa. Diangkat tangannya, jamaah sekalian berdoa, diangkat tangannya, dia berdoa. Tapi apa? Doanya tidak diterima. Padahal sudah ada dua. Pertama dia melakukan safar, ada hadisnya. Yang kedua mengangkat tangan, tetapi ada penghalangnya. Apa halangnya? Wa mat'amahu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bi haram. Fa anna yustajabu dzalik. Ya. Namun kata Nabi, makanan yang dia makan haram, makanan yang haram, artinya dari hasil yang haram. Minuman yang dia makan dari hasil yang haram. Pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram. Ya, semua yang dikonsumsi itu dari hasil yang haram. Oleh karena itu kata Nabi, bagaimana bisa diterima doanya? Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, silahkan kita mencari nafkah, tetapi carilah nafkah yang halal. Apa artinya kalau kita mendapatkan harta yang banyak tetapi dengan cara yang haram? Maka itulah sebab tatkala kita berdoa, doa kita tidak disdijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan karena waktu yang sangat terbatas. Kita mulai melaksanakan salat tarawih. Semoga kelima syarat ini minimal kita bisa jalankan agar doa kita diistajabah, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kita sekarang di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya doa, bulan kita berdoa. Salah satu juga orang yang tidak ditolak doanya adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi doa kita sejak terbitnya matahari sampai jamaah sekalian, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, doa kita sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sedang dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, pergunakan waktu kita untuk kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita malu-malu untuk berdoa. Adukan, curhat kita kepada Allah. Apa masalah kita jamaah sekalian? Daripada kita curhat kepada orang lewat status curhat, lebih baik kita curhat kepada Allah
wa fil akhirati hasanah. Itu doa pemungkas itu. Wa qina adzabannar. Hadirin, sedikit lagi Pak, sedikit lagi kisah ini. Ya, itu Nabi Zakaria nanti setelah 40 tahun baru diterima doanya. Apa doanya? Ingin punya anak. Itu Nabi Zakaria Bapak Ibu nanti punya anak ketika beliau berumur 100 tahun. 100 tahun baru punya anak. Istrinya mandul. Sudah divonis ya oleh ahli pada saat itu dia istrinya mandul. Umurnya juga sudah lansia. Tetapi apa? Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berdoa 40 tahun. Nanti tahun yang ke-40 baru diterima doanya. Siapa anaknya? Yaitu Nabi Yahya. Silakan buka surah Al-Imran. Apa doanya? Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, yaitu keturunan yang baik. Ya, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Akhirnya apa? Langsung diistijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah akhirnya istrinya tiba-tiba mengandung. Ya, mengandung istrinya, lahirlah Yahya. Itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Tapi bersabar jamaah sekalian. Jadi apa masalah tak? Adukan kepada Allah. Masalah tidak punya anak, adukan kepada Allah. Masalah krisis ekonomi, masalah rezeki, adukan kepada Allah. Dan tetap kita mentaati Allah, berdoa, bersabar. Insyaallah Allah akan terima doa kita. Jamaah sekalian, minimal Allah simpankan nanti di akhirat saat ini tidak diterima di dunia ini. Demikianlah jamaah sekalian, mohon maaf karena kita